Alhamdulillah, Alhamdulillah syukran ala ma awza'an alaihi syukran wa sabra wa tasliman lima an'amana alaihi sabra alladhi asbala alaina min kifayati sitra wa abdalana min ba'di usri yusra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin sedang sholat Jumat yang mudah-mudahan langkah kita, seluruh kebaikan niat dan amaliyah jasmani kita yang sudah kita lakukan, yang sedang dan yang akan kita lakukan, mudah-mudahan seluruhnya senantiasa menjadi amal soleh yang berdiri dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir, wasiat pribadi dan umumnya kita, senantiasa takwa menjadi perintah. Karena itu sebaik-baik bekal, mudah-mudahan kita bisa pelihara dan realisasi dalam kehidupan hingga akhir hayat. Akhirnya kita meraih predikat husnul khotimah, seluruh anak 7 keturunan kita, seluruh orang yang kita cintai terutama, berkumpul kembali di kehidupan yang sejatinya, yang abadi, di pangkuan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah menjadi hal yang lumrah, sudah kita maklum bersama, di hati kecil kita ada keinginan, selalu ada keinginan. Bahkan di lisan kita ada cita-cita, harapan. Hampir semuanya tersirat dalam kehidupan. Hampir setiap kita mempunyai harapan, cita-cita, baik jangka pendek terlebih hingga akhir jangka panjang langgeng. Dan akhirnya, klimaksnya, pada puncaknya, kita ingin selamat dari sengatan api neraka, dari mara bahaya, dan dimasukkan kepada kebahagiaan yang kekal dan abadi, yaitu surganya Allah. Karena kenikmatan itu melewati sesuatu yang pahit dulu. Sebagaimana mapnya surga, posisi surga itu melewati sengatan neraka, melewati siratal mustaqim yang di bawahnya adalah neraka. Kita teringat Allah mengabadikan dalam kalamnya surah At-Tahrim ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anfusakum, diawali dengan seruan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Pertama, modal iman.
Tentu iman ini tidak bisa pisah dengan pembuktian amal soleh. Di ayat-ayat sering kita temukan kalimat iman selalu berdampingan dengan pembuktian amal soleh yang sesuai dengan aturan Allah. Maka kalau sudah seperti ini, kita memenuhi syarat sebagai orang beriman, kita mendapat perhatian dan informasi dari Allah. Apa itu? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah, jagalah, ya, jaga diri kalian. Nanti jaga diri kalian dan keluarga kalian dari sengatan panasnya api neraka, yang kadang tergambar juga dari panas dan pahitnya dunia. Tapi itu jaga, jangan sampai kita tersengat. Kenapa? Pada akhir ayat Allah menjelaskan secara ayat yang begitu, bukan mengancam, tapi justru perhatian Allah terhadap kita. Jadi sudah 14 abad yang silam sudah Allah kasih tahu. Apa itu? Waquduhan nas wal hijar. Yang bahan bakarnya neraka itu adalah kalian. Masya Allah, manusia dan batu. Maka dari ayat ini benar-benar patut dan harus kita perhatikan selalu langkah kita dan keluarga kita. Kenapa? Kita berpotensi. Bukan hanya kita saja, bukan diri kita saja, keluarga kita. Kenapa? Karena ikan membesar. Apa yang terjadi pada diri kita akan berefek pada anak kita, pada keturunan kita, 7 keturunan kita. Apa yang terjadi pada keturunan besar keluarga kita akan berefek kepada masyarakat kita. Masyarakat kita akan berefek kepada provinsi dan seterusnya, negara. Sebaliknya, ketika anak kita baik, anak kita soleh, anak kita ranking baik, predikat bagus, juara, kita akan menikmati juga senang. Sebaliknya, ketika keluarga kita biarkan, anak kita biarkan berinteraksi dengan teknologi secara liar, maka kepahitan dan sengatan neraka akan kepada kita, akan menghampiri kita. Secara sederhana, bagaimana kita akan menciptakan surga dalam keluarga kita kalau kita dikuasai dengan hal-hal yang masa bodoh. Orang tua tidak bisa mewarai sang anak, tidak bisa menasehati, tidak bisa menguasai dan mewarnai si anak. Orang tua tidak bisa memerintah untuk sholat, rajin. Kalau orang tuanya tidak sholat, orang tua tidak bisa dan sulit untuk menyuruh. Apalagi anak kita sudah dewasa, sudah bisa berpikir dan sudah bisa menjawab. Nah, rajinlah baca Quran. Apa yang dijawab oleh anak? Bapak sendiri saja tidak. Bapak gimana? Maka sulit mewarnai surga. Artinya, ayat ini mengajak diri kita, keluarga, dan seluruhnya. Kalimatnya kum, jama', artinya seluruh akan berefek. Dan berefek kepada kanan, kiri, bahkan keluarga besar akhirnya berefek, berimbas pada itu. Dan kalau sudah menjadi keluarga besar, tentu saja akan berefek kepada masyarakat besar. Daerah, wilayah, provinsi, dan negara. Allah sudah mengasih informasi. Bukan teori lisan, tapi ini kalam. Kita bisa cek di surah Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Keburukan, kemungkaran, kemaksiatan, ketika kalian lakukan, kamu lakukan sendiri pun, itu tidak serta-merta Allah marah dan memberi azab kepada kamu saja, melainkan kepada seluruh, mulai dari sekeliling kamu hingga seluruh dunia yang sama satu alam dengan kamu.
secara tafsir Ibnu Abbas, secara tafsir Jalalain, secara penerangan kandungan dari ayat itu. Kalau secara letterlek, takutlah kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat zalimnya saja, bukan hanya menimpa kepada orang yang berbuat kesalahan itu saja. Insya Allah. Dalam waktu singkat ini kita coba tarik, Masya Allah. Ketika kita salah, itu efek buruknya bukan pada kita saja. Anak kita salah, kita biarkan interaksi dengan teknologi sembarangan, Masya Allah. Efek buruknya bukan hanya pada dia saja. Penyesalan bukan hanya menghampiri dia saja, di kita juga. Dan seterusnya, masyarakat kita bukan hanya pada wilayah kita saja. Keburukan akan merembet kepada satu provinsi. Dan seterusnya, banyak sekali lampiran-lampiran yang nyata dari Allah. Itu sebagai ayat kebesaran Allah. Di antaranya apa? Bentuk musibah-musibah. Itu sebagai sampel, contoh nyata. Di Aceh, apa tidak ada orang soleh? Banyak. Apa tidak ada orang yang benar? Banyak. Apa semua salah? Tidak. Tapi semuanya akan terkena amarah dari Allah, terkena semua musibah, terkena semua imbas, efek buruk dari orang-orang segelintir yang melakukan kezaliman, dari segelintir orang-orang yang berbuat salah atau berbuat zalim di muka bumi. Maka kita kembali kepada cita-cita dan harapan kita, bagaimana diri kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, anak tujuh keturunan kita, masyarakat kita, negara kita, semua orang beriman bisa berkumpul lagi, saling sapa di pangkuannya Allah. Bagaimana caranya? Ada hadis dalam riwayat Ahmad, dikatakan, man ahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah faltudriku maniyatu wa huwa yu'minu billahi wa bil yawmil akhir wa ayyuta wal ya'ti ilan nas wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ilaihi ayyuta ilaihi. Masya Allah, ketika kita ingin selamat dari mara bahaya, dari malapetaka, musibah, sampai jangka panjang kita tetap selamat, neraka kita terhindar dari panasnya, dari nerakanya, dan pada akhirnya kita meraih kenikmatan yang kekal dan abadi, yaitu surganya Allah. Bagaimana? Hendaknya pertama kita jaga keimanan kita. Kalimat iman tadi di awal sudah selalu Allah ingatkan, perlu bukti. Iman perlu bukti. Salah satunya apa? Kita harus meyakini bahwa seluruh yang diperintah Allah dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, itu semata-mata bukan membebani atau membatasi keinginan kita atau kearifan kita, kebiasaan kita, bukan membatasi keperluan-kebutuhan kita, bukan. Justru itu kebaikan dan kemaslahatan, keselamatan buat kita sendiri. Itu harus kita yakini. Kenapa? Ini adalah modal untuk meraih kita selamat dari neraka dan masuk ke surganya Allah. Pertama butuh iman. Sebagaimana di surat At-Tahrim tadi, yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Jaga ini sampai mati. Kemudian wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Hadis riwayat Ahmad ini ditutup dengan jaga. Ketika tadi sudah menjaga hubungan hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Apa katanya? Hendaknya kamu berbuat sesuatu yang kalau orang lain berbuat itu kita senang. Apa itu? Ya tentu saja sesuatu kebaikan yang bermanfaat, berbagi, sedekah, ya luar biasa. Ketika kita sedikit apapun kita melakukan kebaikan, orang senang. Sebaliknya, ada orang berbuat kebaikan mesti kita senang. Maka dalam hadis ini kita jadikan salah satu cara dan motivasi untuk meraih cita-cita dan harapan kita, cita-cita dan harapan keluarga kita, cita-cita dan harapan negara kita tadi. Mari sama-sama kita jaga hak kita, iman kita, keyakinan kita kepada aturan Allah dalam Al-Quran dan sebagainya. Yang kedua,
kita jaga. Kalau ini memang tidak disukai oleh orang, maka kita jangan lakukan. Sebaliknya, kalau ini manfaat bagi sesama, ini sesuatu kebaikan, Rasulnya juga suka, orang beriman suka, orang soleh suka, kita lakukan. Tentu saja ya sesuatu apa itu hal yang bermanfaat, hal yang bermanfaat. Kebalikan dari manfaat adalah mudarat. Maka sesuatu yang mudarat, yang membahayakan generasi anak cucu keturunan kita, jauhkan, masya Allah. Minimal dalam hadis, wabi qalbihi, dengan hati, dengan lisan, dengan hati, bahwa adhaful. Minimal kita tidak mendukung, tidak bisa merespon dengan baik, tidak bisa. Hati kita kecil diam, tidak menerima, tidak raditu billah. Kita hanya raditu billah, bukan raditu kepada yang lain. Minimal seperti itu. Bagaimana kalau itu cuma semua orang begitu? Paling tidak, ketika selemah-lemahnya iman itu ditumpuk dengan satu negara, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Dan kita terhindar dari azab Allah. Minimal ketika Allah kenakan kita beda dengan mereka. Status musibah itu beda. Kita termasuk orang yang tidak menerima keburukan itu. Minimal seperti itu. Syukur-syukur kita bisa realisasikan dan lebih. Setelah di hati, kemudian kita doakan, kemudian kita lakukan yang kita bisa reaksi kepada anak kita, keluarga kita, masyarakat kita bisa sampaikan dengan teknologi dan sebagainya. Mudah-mudahan Al-Fakir dan kita semua selamat meraih cita-cita dan harapan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم الله